gue hampir tabrak bis karena motor temen gue ini nggak kuat nanjak. Sampai akhirnya gue ketemu turunan, dan tanpa temen gue sadari, gue tuh sendiri sadar pas jalan turunan itu tuh gue ngeliat kakek-kakek mukanya hancur di situ, badannya rusak. Gue nggak tahu itu wujudnya kayak gimana. Wallahu alam, lampu motor temen gue langsung mati pas langsung masuk situ tuh. Selama perjalanan gue di situ tuh seakan-akan tuh semua penghuni yang ada di situ ngeliatin gue semua. Gue ketemu kuntilanak, gue ngeliat pocong. Hey, halo, balik lagi dengan gue Andika di Jelang Malam. Kali ini, Jelang Malam kedatangan seorang narasumber, yaitu teman kantor gue sendiri yang bernama Al. Jadi si Al ini punya pengalaman yang sangat horor, yaitu sempat dibawa ke alam lain saat touring dari Yogyakarta ke Jakarta. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi, yuk kita langsung nonton videonya. Halo Al. Halo Mas Dika. Apa kabar? Baik, sehat-sehat. Katanya lu punya cerita yang lumayan horor, Al. Yoi. Gimana tuh Al, bisa diceritain nggak? Bisa. Jadi ini pengalaman gue ya, 2 tahun yang lalu sih ini. Pengalaman gue touring, sebenarnya bukan touring ya, nemuin teman gue yang di Jogja di sana. Naik motor gue dari Jakarta berdua sama teman gue, 1 orang 1 motor. Selama di perjalanan dari Jakarta ke Jogja, biasa 2 hari 1 malam. Enggak, 1 hari 1 malam gue perjalanan. Ya, gue jalan dari hari Jumat habis maghrib gue jalan, nyampe Jogja itu hari Sabtu jam 6 maghrib, sama 24 jam gue perjalanan. Yoi, di sono pun gue juga nggak lama ya, karena tujuan gue ke sono buat ngasih minjem motor doang ke teman gue. Jadi setelah gue ngasih minjem motor, jalan-jalan sebentar. Hari Minggunya gue lanjut jalan pulang. Hari Minggu jam 3 gue start pulang dari Jogja buat balik ke Jakarta. Nah, selama perjalanan dari Jakarta ke Jogja tuh biasalah trouble kendaraan, knalpot bocor, badan capek, rontok gitu lah. Tapi perjalanan pulang gue ini jauh lebih bahaya sih, asli, ekstrim banget, luar biasa. Gue jalan pulang dari Jogja ke Jakarta tuh hari Minggu jam 3 sore gue mulai jalan, dan gue juga nggak langsung pulang, gue muter-muter Jogja dulu, terus gue bener-bener start pulang ya jam 8 malam. Gue dianterin temen gue sampai terminal Jombor. Nah, di situ gue dikasih pilihan mau lewat utara, selatan, apa lewat tengah. Dari ketiga jalur yang dikasih pilihan tuh punya konsekuensinya masing-masing. Ya di utara gue agak rame, tapi ketemunya truk-truk gede gitu ya kan. Kalau gue lewat selatan emang sepi sih, tapi gitu bahaya buat gue juga yang nggak tahu jalan jauh gini, cuma ngandelin Google Maps. Nah akhirnya gue rundingin dapet temen gue putusin buat lewat tengah. Yoi, gue bener-bener sama sekali nggak tahu jalan ya, gue cuma ngandelin Google Maps aja nih. Gue balik itu 1 motor 2 orang, gue boncengan sama teman gue. Di awal perjalanan pulang tuh ya biasa normal, masih ketemu jalan-jalan gede, ketemu mobil-mobil, lampu-lampu kota, mall, masih kota banget pokoknya. Nah setelah makin lama gue ngikut maps ya kan, itu gue makin jauh tuh dari yang istilah kota-kota kayak gitu, makin jauh gue nggak tahu
jalannya di mana, tapi itu gue ngikut maps. Nah sampai akhirnya gue mutusin buat break dulu, istirahat di pom bensin sekalian isi bensin. Nah di situ juga bawaan badan pas pulang tuh emang bener-bener beda banget capeknya. Gak kayak secapek pas perjalanan gue berangkat gitu ya. Capeknya tuh kayak beda aja gitu. Paham dah. Udah mulai bisa ngerasain sih awal-awal kayak bakal nggak beres nih di jalan nih. Karena temen gue juga bisa ngerasain hal yang sama kayak gue. Nah terus juga ya udah gue tetap positive thinking, bismillah aja, baca doa. Oke, gue lanjut jalan terus makin jauh, makin dalam, sampai akhirnya gue ketemu alun-alun. Di alun-alun kota Tembakau itu. Nama daerahnya apa gitu ya, gue lupa. Kalau nggak salah Temanggung kalau nggak salah dah. Iya Temanggung kalau nggak salah. Atau Kudus. Pokoknya tuh ada alun-alun Tembakau tuh, gue ingat banget. Nah di situ tuh gue mutusin buat break lagi di situ. Masih santai, perjalanan masih santai, normal gitu ya kan. Nah terus akhirnya gue makin jalan, makin jauh, ngikutin maps juga. Dan ini awalan kali ya mungkin ya. Di situ gue ketemu trek yang bener-bener curam banget, yang naik turun dan gue hampir ketabrak bis karena motor temen gue ini nggak kuat nanjak. Temu papasan, bis mau turun, gue mau naik ya kan, nggak kuat, gue banting kiri aja. Bisa juga mau belok kanan gitu. Oke, gue mental juga sih, kena mental juga gue di situ, anjrit. Awal yang baik buat perjalanan pulang. Nah, lanjut gue perjalanan lagi. Di situ masih naik turun sampai akhirnya gue ketemu turunan. Dan tanpa temen gue sadari, gue tuh sendiri sadar. Pas jalan turunan itu tuh, gue ngeliat kakek-kakek, mukanya hancur di situ, badannya rusak. Gue nggak tahu itu wujudnya kayak gimana ya, tapi gue sekilas ngeliat kayak gitu gue. Nah, gue tetap nggak mau cerita ke teman gue. Karena apa? Karena teman gue takut pikiran juga di jalan gimana nya. Tapi gue tetap silent aja, gue simpen sendiri sampai akhirnya gue keluar ketemu alun-alun lagi. Yang itu gue nggak tahu tuh alun-alunnya, gue agak-agak lupa tuh apa nama daerahnya ya. Nah di situ gue kira tetap makin dipendem juga, gue makin gelisah gitu. Gue ngomong dong ke warga lokal situ. Gue sempet makan nasi goreng dulu, ngopi-ngopi dulu di situ. Nah di situ gue nanya nih ke abang-abang nasi goreng, bang, di situ emang agak serem ya di turunan yang tadi. Masnya udah ketemu apa di situ? Sontak gue di situ kaget, bener-bener kaget, tapi yang coba buat tetap tenang gitu. Mungkin warga situ udah paham lah suasana dan situasi di turunan itu tuh. Gue ditanyain udah ketemu apa, anjir. Ketemu apa? Gue cerita seadanya tuh. Tadi saya ngeliat kakek-kakek pak di situ pak. Mukanya hancur, badannya hancur. Saya udah nggak berani ngeliat lagi tuh pak. Nah, si bapak-bapak nasi goreng itu akhirnya menceritakan segala kejadian yang udah terjadi di situ. Ternyata emang itu jalur tengkorak namanya, julukannya. Banyak kejadian-kejadian kecelakaan laka karena ya hal-hal ya mistis gitu, hal-hal goib yang iseng gitu. Tapi oke, alhamdulillah gue mungkin gue harus sering-sering baca doa di jalan. Sempet nggak percaya kalau gue bisa ngelewatin tantangan pertama ini. Tetap temen gue kira tahu itu di situ. Temen gue juga agak shock gitu pas setelah dengar cerita gue. Oke, udah selesai makan nasi goreng, gue ngelanjutin perjalanan gue. Masih ngikutin maps gue tuh,
modal gue buat jalan pulang ya gue ngikutin Google Maps. Nah gue jalan, gue lanjut, terus makin jauh tuh dari yang namanya pemukiman. Gue ketemunya cuma pohon-pohon, ketemu rumah 1, 2, 4. Nggak sebanyak kayak sebelum kesini nih. Makin kesini makin sepi nih pemukiman warganya nih. Dan sampai satu momen gue kebelet buang air kecil di situ gue. Jadi gue ngomong ke teman gue buat berhenti dulu mau buang air kecil gue. Nah ya gue biar dimanapun gue ada ya gue tetap permisi sih sama penghuni, sama penunggu sekitar, misi gue segala macem. Kayak udah buang air kecil, gue lanjut lagi perjalanan. Gue masih ngikut maps. Dan gue juga yang sebenarnya tuh jalan yang bener itu harusnya lurus, tapi gue nggak tahu kenapa gue disuruh putar balik buat belok kanan ke pertigaan awal yang tadi gue lewatin. Iya, ya udah gue sempet lihat-lihatan sama temen gue, kok suruh putar balik sih. Ya udah gue karena nggak tahu jalan, ya udah gue ngikut maps lagi. Ngikut maps gue putar balik, terus gue belok ke kanan, belok kiri. Kalau udah putar balik belok kiri, masuk itu pertigaan kiri. Nggak jauh dari pertigaan tuh gue disuruh belok kiri lagi. Kayak belok kiri. Dan ini di sini sih terbang awal cerita yang gue sempet nggak percaya, tapi gue ada di situ sebenarnya. Gue masuk ke situ, gue kira ini mau bener-bener jalan normal kali ya, tapi setelah gue masuk kok langitnya jadi beda gitu. Gue masuk kayak disambut gitu sama langit-langit senja yang padahal tuh nunjukin jam 1 malam. Di situ jam 1 malam gue, bener-bener gue ingat banget itu. Jam 1 malam gue masuk situ, anjir, langitnya udah berubah, suasananya juga udah beda, vibesnya juga udah berubah, semuanya dah. Tapi gue tetap positive thinking. Dan wallahu alam lampu motor temen gue langsung mati pas langsung masuk situ tuh. Itu bener-bener tuh sepanjang jalan tuh ya, gue cuma dapat jalur tuh kecil segini gue, ya kecil, nggak ada 1 meter jalur gue. Dan itu di tengah-tengahnya tuh cuma garis sawah gitu tuh, garis-garis sawah yang ngebelah buat 2 jalur. Jadi oke, lampu motor temen gue mati pas masuk hutan itu. Gue tetap nggak habis akal, gue pakai flash HP gue sepanjang jalan. Flash HP bor, gila, gue modal flash HP doang tuh, yang sebenarnya itu pandangannya nggak bener-bener jauh banget. Paling ya lu ngeliat ke situ juga udah gelap lagi. Dan itu sepanjang jalan gue modal flash HP. Selama perjalanan gue di situ tuh seakan-akan tuh semua penghuni yang ada di situ ngeliatin gue semua. Gue ketemu kuntilanak, gue ngeliat pocong, gue ngeliat apa yang selama ini belum pernah gue lihat ya. Gue bener-bener kaget banget, gue nggak percaya. Teman gue pun merasakan hal yang sama ini. Teman gue juga ngerasain hal yang sama, tapi gue tetap positive thinking aja. Anjir, gue salah lihat mungkin nih, tapi enggak. Makin berusaha buat menghilangkan rasa takut itu, bahkan mereka makin antusias gitu nyambut kedatangan gue berdua ini nih di tengah hutan itu tuh. Gila, gue nggak percaya itu. Gue sepanjang perjalanan tuh bener-bener mompa jantung banget sih. Semua hal yang belum pernah gue lihat, gue dikasih lihat di situ. Selama trek perjalanan gue di dalam hutan itu ada kurang lebih sekitar 3 atau 4 jam. Gue masuk hutan jam 1 dan gue keluar hutan itu gue langsung 10 atau 15 menit sebelum azan subuh ya. Iya, gue langsung ketemu masjid di situ. Pas keluar hutan, gue ketemu masjid. Dan kebetulan ya mungkin culture
desa gitu ya, anak-anak kecilnya pada begadang depan masjid, pada main game, jaga kampung. Gue sempet nggak percaya ini pemukiman atau bukan. Gue langsung lah di situ gue nanya sama bocah-bocah yang ada di situ depan masjid. Misi mau tanya, ini benar pemukiman? Dia bilang iya ini pemukiman. Dia nanyain gue, A-nya dari mana ya? Dari dalam sana. Dia sontak agak kaget tapi berusaha buat nenangin gue di situ. Kok bisa lu sampai masuk situ? Yang orang-orang situ pun gak ada yang pernah berani masuk situ. Gue nggak tahu ya, tapi ini benar adanya nih. Terus gue mutusin buat istirahat dulu di situ di masjid. Gue buat nenangin pikiran gue, tenangin perasaan gue. Teman gue juga melakukan hal yang sama kayak gue lakuin dah tuh. Gue mutusin buat tidur, istirahat setengah jam. Orang-orang pada sholat, ya gue tidur aja nggak apa-apa. Gue capek, bener-bener capek. Dan gue udah nggak karuan di situ. Dan gue pas perjalanan dari Jogja buat pulang ke Jakarta, sebelumnya gue sempat ngasih Sherlock live gue ya, yang di situ tuh paling lama kalau nggak salah 8 atau 12 jam gitu ya. Nah, di situ gue nggak sadar, mungkin pas gue masuk hutan itu ya, gue nggak dapet sinyal atau gimana ya. Dan temen gue tuh WhatsApp gue, lu di mana? Gue baca pas keluar hutan, gue lihat, buset, WhatsAppnya udah berderet, udah kayak kaget banget gitu. Gue bacain satu-satu, gue yang pada intinya ya, gue keluar jalur di situ, nggak ada jalur sama sekali yang gue lewatin. Tapi gue masuk situ, gue tembus situ pemukiman rumah warga, ujung-ujungnya. Gue keluar mau azan subuh gitu, gila. Ternyata gue keluar jalur loh. Nah setelah itu ya udah gue istirahat, habis istirahat gue lanjut lagi perjalanan. Gue juga tetap ngikutin maps. Iya, ngikutin maps. Dari masjid itu gue masih harus ngelewatin hutan yang agak-agak udah pemukiman campurannya mungkin gitu ya. Nah juga tetap gue positive thinking di situ. Ya udahlah, jalan aja, bismillah. Jalan terus ikutin maps. Sampai akhirnya gue ketemu jalan gede. Alhamdulillah, gue di situ senang banget sih. Gue udah bisa ngeliat rumah warga lagi. Gue udah bisa ngeliat ibu-ibu keluar subuh pada mau ke pasar, berangkat ke pasar gitu. Wah anjir, gue seneng banget sih di situ. Gue udah ada di jalan yang bener lagi nih, yang nggak kayak di jam 1 malam yang gue masuk hutan itu tuh. Gila, yaudah itu gue, perasaan gue seneng banget sih, campur aduk. Anjir, gue akhirnya pulang lagi. Gue ada di jalan yang bener nih, gue ngikutin maps juga. Wah, gokil, gue ketemu jalan gede. Gue keluar itu di Batang kalau nggak salah. Di Batang, daerah Batang. Di situ ada pesantren yang gede banget, cakep, pecah sih. Gue sempat ngeras juga di situ, gue buat nenangin pikiran gue lagi, buat ngetawain hal-hal yang udah gue alamin kayak gitu ya. Percaya nggak percaya, tapi gue masuk situ. Anjir, gue berdua sama teman gue, ya udah gue cuma bisa ngetawain apa yang udah gue alamin. Intinya alhamdulillah gue seneng, gue bisa ada di jalan yang benar lagi. Nah setelah ngeres di pesantren itu ya, gue lanjut lagi itu, terus jalan sampai Tegal. Normal, udah jalan normal. Lewat Pantura gue kira, lewat Pantura. Terus gue lewat Indramayu juga di situ, terus Cirebon gue lewatin, Tasikmalaya. Ya udah jalan normal tuh sampai Subang juga gue lewatin juga. Nah di Subang juga sempat ada trouble motor nih kebetulan. Klep oli temen gue bocor.
Ya, gue udah sempet mampir ke bengkel 1, bengkel 2, bengkel 3, nggak ada yang bisa nanganin. Gue hopeless parah di situ. Gue pikir gue berdua bakal dorong motor dari Subang sampai Jakarta, tapi ternyata ada yang mau bantuin gue buat ngebenerin motor gue. Bengkelnya ahli sih, thank you banget buat si Mamang Subang. Motor gue nyala, udah dibenerin sama dia. Ya udah gue lanjut lagi perjalanan sampai Jakarta. Jam 3 pagi gue nyampe Jakarta itu. Iya, capek banget gue di situ. Perasaan gue set nggak ada obat. Seneng banget gue bisa ketemu keluarga gue lagi, gue bisa ketemu rumah gue lagi, tetangga-tetangga gue, semuanya. Itu pengalaman yang bener-bener emang gak masuk akal sih, tapi gue ngalamin sendiri, asli. Ya segitu aja sih cerita yang gue punya. Iya, thank you udah mau dengerin cerita gue. Halo Al. Halo. Ya, jadi posisi lu ketemu si kakek-kakek itu tuh di tanjakan atau gimana, Al? Itu posisinya udah turunan sih. Oh, udah turunan. Masih kayak Udah turunan. setelah jalanan yang naik turun. Kira gue ketemu turunan, wah happy banget gue di situ ketemu turunan yang nggak berat-berat banget dah. Oke. Dengan kondisi motor yang setengah sehat. Nah, terus si kakek-kakek itu tuh ngapain Al di pinggir jalan? Kakek-kakeknya itu berdiri posisinya, Mas. Berdiri. Dia ada di kiri jalan. Dan kebetulan tuh jalur kiri itu jalur yang buat lurus arah ke alun-alun kedua itu tuh. Oke. Ya. Berarti mungkin kakek-kakek itu adalah korban dari jalur tengkorak itu kali ya? Kemungkinan sih iya. Soalnya fisiknya hancur gitu ya? Hancur, Mas. Hmm. Mulai dari mukanya, wah gila sih, gue nggak bisa ngebayangin ya. Tapi itu bener-bener berdarah-darah itu. Hancur banget, badannya juga hancur juga. Wah kacau, dia cuma berdiri nggak ngapa-ngapain, cuma nongolin eksistensinya dia doang di situ, Mas. Oke. Tapi gue kaget sih di situ, Mas. Asli. Terus dia ngeliatin lu doang gitu, maksud gue dia nggak melakukan apa-apa gitu? Enggak. Dia cuma nunjukin dirinya aja di situ. Tapi gue kaget sih di situ. Anjir. Temen gue sih nggak ngeliat, Mas. Oh, jadi lu doang yang ngeliat? Iya, berhubung posisinya gue diboncengin. Temen gue lagi bawa motor juga. Dia fokus ke jalan mungkin, dan gue bisa bebas gitu ngeliat kanan kiri tanpa sengaja lah. Ya udah gue langsung misi. Oke, terus pas lo masuk di hutan yang apa namanya yang jadi sore itu tuh, itu hutannya lebat atau gimana? Lebat sih, kalau dibilang lebat pohon enggak ya. Tapi itu benar-benar ladang yang luas banget di situ tuh. Oh gitu, oke. Ladang tapi yang campuran sama pohon, tinggi-tinggi banget pokoknya dah. Itu luas banget sih ladangnya, dan di situ gila, seakan-akan gua kayak emang bener-bener disambut di situ, Mas. Oke, terus langitnya itu yang lo lihat berarti langit sore, Al? Langit sore. Padahal itu jam 1 malam ya? Jam 1 malam, Mas Dika. Posisinya. Gue ingat banget di situ. Terus perasaan lo tuh gimana tuh? Takut banget dong lo di situ. Temen lo juga ngelihat kan hal yang sama? Temen gue ngelihat. Gue berdua ngelihat di situ. Dan gue berdua juga sempet mungkin sama-sama tahu tapi diem gitu. Ini udah nggak beres. Mulai dari langitnya aja yang sebelum gue masuk hutan tuh masih benar-benar gelap banget. Oke. Gelap peteng lah ya. Ibarat kata gelap banget, gelap hitam lah. Tapi pas masuk hutan tuh berubah. Langit-langit senja. Oke, itu bisa jadi lu dibawa ke alam mereka tuh, Al. Untung lu bisa keluar ya. Alhamdulillah masih bisa keluar gua. Jadi tuh sepanjang jalan itu tuh berjejer kayak makhluk-makhluk kayak pocong, kuntilanak gitu dong. Ya, Ngeliatin lu semua mereka. ngeliatin gua semua. Tapi nggak ada yang melakukan pergerakan kayak nyamperin lu atau apa gitu, nggak? Nggak ada. Tapi dia cuma nunjukin eksistensinya dia semua tuh di situ. Banyak banget di situ.
Berarti itu kan lu di hutan itu tuh berapa lama kira-kira? 3 jam tadi? 3 jam kurang lebih. Di jalan tadi tuh yang merah itu tuh? Iya. Yang langit merah itu? Iya, langit 3 jam. senja. Dengan jalan gue yang setapak gitu tuh. Heeh. Nggak ada 1 meter lah lebarnya Mas Dika. Dan itu tengah-tengahnya itu tuh emang bener-bener rumput tuh sepanjang jalan tuh. Dan nggak ada penerangan sama sekali kayak Nggak lampu ada rumah gitu, nggak ada ya? sekali. Nggak ada Mas. Rumah warga satupun kagak ada di situ. Gokil. Gue percaya nggak percaya gue ada di situ. Oke, terus pas mereka kan ada tuh di pinggir jalan tuh. Itu sepanjang jalan itu selama 3 jam lo ngeliat eksistensi mereka dong berarti? Jelas gue. Panjang jalan gitu. Sepanjang jalan Mas. Nggak bisa habis, berarti banyak banget lo lewatin itu. Banget Mas. Tapi ya gue buang muka aja sih Mas di situ. Gue cuma fokus ngarahin temen gue buat ngikutin rumput. Karena rumput itu satu-satunya penunjuk jalan gue buat belok kanan, belok kiri. Karena modal flash HP doang, nggak nyampe gitu ke depan. Jadi gue arahin aja. Temen gue jadi ya ngikutin aja. Gue bilang kanan, dia belok kanan, kiri, kiri, lurus, lurus. Jarak pandang lu tuh pendek banget ya? Terbatas. Tapi di situ gue bisa ngeliat jelas banget sih dia orang Mas. Itu kan posisinya gelap tuh Al. Kok lu bisa ngelihat mereka tuh gimana? Atau ada cahaya bulan gitu? Ya, cahaya bulan yang setengah-setengah senja gitu kan. Koren-korenan lah Mas Dika. Iya. Oh iya juga ya kan oren ya. Oke. Cuma model itu sih. Nah terus pas di ujung jalan pas keluar di masjid itu tuh kayak gimana Al? Maksud gua kan tadinya itu kan rumput-rumput ya. Terus tiba-tiba udah gitu masjid aja gitu. Iya. Atau gimana? Itu rumputnya langsung putus dan gua ketemu biasa jalan-jalan desa yang belum diaspal gitu Mas. Keadakan. Sempet nanjak lagi. Yang pada akhirnya itu gue langsung ketemu masjid di situ. Oke. Nah terus lu sempet nengok belakang lagi nggak tuh yang gue lewatin tuh apaan sih gitu? Tempat apa sih? Lu nggak ngeliat lagi tuh? Gue langsung fokus, gue cari tahu ini gue di mana. Gue cari tahu, Mas. Nah tuh si orang-orang yang ada di masjid itu ngomong sesuatu nggak? Misalkan itu hutan angker atau apa gitu nggak? Oh enggak. Oh enggak. Dia cuma nanya, Masnya dari mana? Dari dalam sana. Dia mungkin kaget tapi yang berusaha buat nenangin gua di situ. Karena dia sempat tanya juga, perjalanan dari mana mau kemana? Saya sih dari Jogja mau pulang ke Jakarta. Berdua doang. Iya. Waduh. Dia tahu tapi perjalanan gue masih jauh mungkin ya. Dia jadi nenangin gue sih Mas di situ Mas. Oke. Gila sih. Jadi pas lu tunjuk saya keluar dari situ tuh berarti mungkin ya mereka mikirnya itu hutan aja gitu, memang nggak mungkin dilewatin orang ya gitu kali ya. Kemungkinan sih gitu Mas. Anjir. Anyway lu naik motor apa Nal? Gua bawa chopper gua. Oh bawa chopper? Chopper gua. Chopper kampung waktu itu gua bawa. Chopper kampung teman gua. 1 motor 2 orang bawa chopper. Lewat jalur itu nggak masuk akal sih buat lu orang yang paham motor custom gitu. Gila nggak masuk akal sih. Gak ada lampu, udah sampai. Lampunya itu memang udah mati aja gitu. Terus lu ganti lampu di mana tuh? Nah, ini juga nih bagian yang belum sempat gue ceritain nih. Pas gue keluar itu, otomatis lampu langsung nyala itu. Lampunya nyala lagi? Lampu langsung nyala di situ. Anjir. Ini momen yang belum sempat gue ceritain, gue lupa tadi tuh. Gue keluar hutan, nanjak dikit, ketemu masjid, nyala lampu gue. Merinding gue. Merinding beneran denger cerita lu. Set. Gue lihat-lihatan langsung sama temen gue itu, Mas. Men, lihat dah. Anjing iya. Lampunya langsung nyala. Lampu chopper kuning gitu, lampu kuning. Yang buat nembus kabut. Yang tadi sepanjang di hutan tuh emang bener-bener mati banget. Wah gila sih. Nyala lagi lampu gue di situ. Sampai Jakarta nyala. Nggak bohong gue. Itu nggak ada trouble sama sekali tuh lampu tuh sampai Jakarta tuh? Nggak ada Mas Dika. Normal. Gila. Set. Gue buka HP juga ngeliat, buka WhatsApp gitu ya. Temen gue juga udah nanyain
lu di mana ini? Di screenshot, dikasih tahu posisi gue tuh. Waduh, anjir. Ya udah, gue nggak tahu lu mau ngambil pusing lu, gue mau tenang dulu di masjid itu. Wah, gila. Wih, ngeri banget sih tuh. Beneran lu bener-bener dibawa ke alam lain dan untungnya lu masih bisa selamat lah hal gitu. Alhamdulillah, gue masih dikasih pulang gue. Gila. Gue nggak tahu itu ya, kalau gue keluar sesudah azan subuh mungkin gue nggak bisa. Iya, bisa jadi lu Tahu juga ya, ketahan di sana. walau alam gue nggak mau mendahului kehendaknya lah. Gila. Di prediksi gue sih yang udah kalau dari yang pendakian gunung itu ya udah hilang beda. Aduh, gila. Oke lah. Sip, lu kayaknya punya cerita-cerita lagi lah, lain kali Al ya, mungkin lu bisa ceritain lagi kali ya. Bisa banget. Lu ada, si Al ini punya beberapa pengalaman horor yang bakal diceritain lagi nanti gitu. Ya dari pengalaman gue pribadi. Oke, siap. Yang gue alamin sendiri gitu. Sebenarnya gue anaknya suka touring sih. Nah, banyak nih cerita nih, stok cerita dari Al nih. Oke, sip. Thank you Al. Yoi. Mas. Oke, dah. Nanti. Yoi. Oke, segitu aja konten Jelang Malam kali ini. Terima kasih bagi yang udah mau nonton. Jangan lupa dukung terus channel Hey Halo Production dengan subscribe, like, komen, dan share ke yang lain agar kami bisa terus menghasilkan konten-konten yang terbaik untuk teman-teman semua. Segitu aja dari gua Andika. Dah.